Ceritanya itu saya mengikuti lomba dulu cerpen. Temanya Tamasya Alam Cinta 2. Tuh, ceritanya dulu itu seperti itu, mengikuti lomba cerpen dan alhamdulillah masuk 10 atau 5 besar dulu kalau saya salah. Nah, jadi di situ mulai direkrut oleh tim UMI. Pada saat itu ada Ramadan, ada Umi Firma dulu, ada Umi Leli, ada Pak Ahmad itu. Dan kemudian saya diminta untuk menjadi tutor jarimatika pada saat itu. Dulu masih di Jalan Tunggal, di tempat yang lama. Itu dulu Pak Alu masih kecil kan. Ya, dulu jadi kita dulu tuh buka jarimatika itu muridnya susah, bukan kayak sekarang itu ya. Kalau sekarang itu kan sudah mulai main itu ya medsos. Kalau dulu nggak ada brosur dari sekolah ke sekolah kita antarkan, kita tempel-tempel, itu susah. Jadi Umi ini pada saat kita kumpul briefing tanya gimana ini progresnya, jadi kita sampaikan seperti itu. Dan kita minta untuk Mbak Alun ikut tuh jadi peserta didik. Ternyata Mbak Alun nggak mau pada saat itu. Ya, jadi Umi bingung, ini cuman Umi nak bikin ini katanya, sedangkan anak sendiri tidak mau ikut. Jadi gitu. Nah, itu awal mulanya di Azhara, kemudian pindah ke sini, saya pun ikut pindah ke sini. Pindah ke sini, saya pernah menjadi tutor paket juga. Mungkin pada saat itu belum ketemu ya sama teman-teman yang lain yang ada sekarang. Saya dulu jadi tutor paket A, B, dan C itu ngajar ekonomi. Dan benar kata teman-teman tadi, murid kami itu udah bapak-bapak semua, nggak ada yang anak-anak yang katakanlah yang seumuran kita aja dulu tidak ada, yang sudah di atas semua. Apalagi yang bapak-bapak. Benar tadi ada kata satu tutor tadi yang bilang begitu masuk kelas itu asap rokok ngebul. Itu benar, itu saya pun mengalami hal seperti itu. Ketika masuk ke kelas itu kita disambut dengan apa? Cie itu. Jadi bikin kita yang tadinya udah siap mental tiba-tiba ngedam lagi gitu. Jadi kita sibuk menjelaskan, muridnya apa? Ya, ketak-ketok. Siulit. Jadi mana kita nak ngajar kita sekarang kayak gini. Tapi karena waktu itu memang benar-benar kita masih usia belia ya, belum ada pengalaman yang luar biasa sekali untuk menghadapi bapak-bapak. Sempat kami briefing pada saat gajian itu kan, Umi menerapkan sebulan sekali itu untuk briefing gajian, cerita, keluh kesah. Jadi di situ kita sampaikan. Sempat pengen nangis gitu pada saat itu karena apa? Setiap masuk itu dijailin sama muridnya, dijailin. Jadi ada penyemangat dari Umi. Sebenarnya kita itu katanya, daripada kita ngajar anak-anak, lemaklah kita ngajar bapak-bapak atau yang sudah dewasa. Kenapa? Karena mereka bisa mengerti. Tinggal kitanya katanya bisa dah katanya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Dan kita pada saat itu masih belia umurnya, jadi belum bisa, masih malu-malu tenang. Jadi akhirnya ya kurang siap mental, akhirnya pelan. Allah. Jadi itu sedikit cerita saya di tutor paket. Jadi saya juga pernah tutor paket. Saya kenal dari dengan Yesti itu udah lama itu. Jadi kalau Yesti SMS ya zaman dulu ya, belum ada itu. Yuk, dak ada Umi aku dewean sekolah main cus langsung ke sini. Ngerupi kami di kamarnya guling-guling dulu. Ya, ngawankan Mbak Alun, tapi Mbak Alunnya sibuk dewe main karena Mbak Alun waktu itu masih kecil gitu. Itu jadi benar-benar ya Azhara itu luar biasa, sudah berdiri selama ini ya, selama 22 tahun. Jadi saya juga bisa dibilang bagian dari awal berdirinya PKB awal berdirinya Yayasan Azhara. Termasuk juga dulu bertemu dengan Umi ya, Mia. Kami dulu bikin kegiatan KWK. Apa itu namanya dulu? Kursus kewirausahaan kota kalau tidak salah itu. Di bagian tata rias pengantin ya, Mi.
Jadi dulu ada tata rias pengantin, terus ada bagian apa lagi. Nah, jadi kami dulu diminta Umi untuk mengawasi di tata rias pengantin, dan itu dilakukan di tempat Umi, di salon Umi lagi ya, Bi ya. Nah, itu dulu. Jadi kami sering kumpul. Memang kami tahunya itu kegiatan itu setiap bulannya itu pasti ada kegiatan di Yayasan Azhar, entah itu masak-masak, anak-anak paket dilibatkan ke masak-masak. Jadi kekeluargaannya, sistem kekeluargaannya benar-benar luar biasa sekali. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun dan semoga semakin berjaya untuk kedepannya. Untuk kita yang seperti kami, saya sendiri pada saat itu tidak bisa apa-apa menjadi apa-apa gitu, menjadi bisa. Gimana rasanya yang belum bisa berbicara di depan orang banyak, tiba-tiba saya ditunjuk untuk mewakili Umi memberikan kata sambutan pada saat itu. Jadi Umi sakit saat itu, saya diminta untuk menggantikan beliau, memberikan kata sambutan. Pada saat itu juga tamu undangan sudah hadir. Jadi kira-kira gimana itu ya, deg-degnya saya pada saat itu. Ini memang luar biasa sekali. Kalau bukan berkat Umi juga kami mungkin belum tentu sekuat ini mentalnya, bisa berhadapan dengan orang-orang banyak. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Yayasan Azhar. Makin berjaya ke depannya, makin banyak merangkul orang-orang yang membutuhkan. Itu segelintiran cerita dari saya. Mungkin kalau tidak diceritakan tuh banyak itu, ada bab-babnya itu, bisa jadi novel itu. Mungkin dari Intan ada yang mau diceritakan?